1 yang beranggotakan Calini Angelina Fiera-Ajata, Istiqomah, Ruslani, Anissa, Diki Juliarta, dan Eni Marcella, kami akan mempresentasikan pasar persaingan sempurna. Pengertian dari pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar dengan jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak dan produk yang ditawarkan atau dijual sejenis, di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi atau mengubah harga tersebut, sehingga harga di suatu pasar tersebut adalah hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Karakteristik pasar persaingan sempurna yaitu 1. Banyaknya penjual dan pembeli. Banyaknya jumlah penjual mengakibatkan produksi yang barang dibatasi menjadi lebih sedikit, dan sehingga jika penjual atau perusahaan berusaha menaikkan atau menurunkan harga produk, hal tersebut tidak akan mempengaruhi pada harga pasar. Karakteristik pasar persaingan sempurna. Penjual tidak bisa mengendalikan harga produk. Suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan harga pasar, sebab harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi antara produsen dan konsumen. Peran produsen sangat kecil di dalam pasar, sehingga tidak dapat mempengaruhi penentuan harga atau tingkat produksi di pasar, karena jumlah produksi yang diciptakan produsen merupakan sebagian kecil dari keseluruhan jumlah barang yang dihasilkan. Selanjutnya, karakteristik pasar persaingan sempurna. Setiap perusahaan mudah keluar dan masuk apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut. Produsen tersebut dapat dengan mudah melakukan kegiatan yang diinginkannya. Tidak ada terdapat hambatan, baik secara legal maupun dalam bentuk lain, secara keuangan atau secara kemampuan teknologi, misalnya kepada perusahaan untuk memasuki atau meninggalkan bidang usaha tersebut. Menghasilkan barang serupa atau homogen. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibedakan, karena barang tersebut adalah serupa dan pembeli tidak dapat membedakan yang mana dihasilkan produsen A atau B. Barang yang dihasilkan seseorang produsen merupakan pengganti sempurna kepada barang yang dihasilkan oleh produsen-produsen lain. Hal ini bisa cukup menguntungkan karena akan sangat mudah untuk mengganti produsen dari perusahaan suatu dengan produsen dari perusahaan lain. Di sisi lain, produk yang seragam dapat menghambat inovasi perusahaan sehingga berimbas kurang baik pada keuntungan. 5. Pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar. Jumlah pembeli yang sangat banyak, maka jika masing-masing dari pembeli tersebut mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai keadaan pasar, maka mereka mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut. Akibatnya, para produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar. Proses pembentukan harga dalam pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, harga terbentuk melalui mekanisme pasar dari hasil interaksi antara penawaran dan permintaan, sehingga penjual dan pembeli di pasar ini tidak dapat mempengaruhi harga. Pembentukan harga penentuan dilakukan berdasarkan kesepakatan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, dan kekuatan tarik-menarik di mana permintaan dan penawaran di pasar itu sendiri. Harga yang dibentuk kemudian akan mencerminkan berbagai macam kegiatan penjualan dan pembelian yang dimana akan terjadi secara menyeluruh. Permintaan dan penawaran pasar persaingan sempurna. Permintaan. 1. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. 2. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar, maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Penawaran. 1. Kurva permintaan sama dengan kurva penerimaan rata-rata sama dengan kurva penerimaan marginal dan sama dengan harga. 2. Kurva penerimaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif, bergerak mulai dari titik 0,0. Permintaan dan hasil penjualan. Di dalam menganalisis usaha perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan, dua hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan. Yang kedua, hasil penjualan dari barang yang dihasilkan perusahaan itu. Selanjutnya, sifat biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah bersamaan. Walau dalam struktur pasar manapun ia digolongkan, bentuk permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen di dalam pasar persaingan sempurna berbeda sifatnya.
dengan yang dihadapi seorang produsen di pasar lainnya. Selanjutnya yaitu permintaan pasar dan perusahaan. Pada ciri pasar persaingan sempurna, setiap perusahaan adalah pengambil harga, yaitu sesuatu perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga. Interaksi seluruh produsen dan pembeli di pasar yang akan menentukan harga pasar, dan seorang produsen hanya menerima saja harga yang sudah ditentukan tersebut. Dalam penentuan harga keseimbangan dibagi menjadi 3 macam waktu yang berbeda, yaitu jangka sangat pendek atau very short run, jangka pendek atau short run, dan yang terakhir adalah jangka panjang atau long run. Pasar persaingan sempurna jangka sangat pendek. Dalam jangka waktu sangat pendek, produsen tidak dapat mengubah jumlah output yang ditawarkan di pasar. Hasil dari penjualan barang disebut penerimaan. Penerimaan ada 2 macam, yaitu penerimaan total dan penerimaan marginal. 1. Penerimaan total atau TR adalah hasil yang diperoleh perusahaan atas penjualan semua produknya ke pasar, yaitu hasil kali dari jumlah barang yang dijual dengan harga barang per unit. 2. Penerimaan marginal atau MR adalah tambahan hasil yang diperoleh perusahaan karena bertambahnya barang yang telah dijual sebanyak 1 unit, yaitu hasil bagi dari selisih penerimaan total dengan selisih jumlah barang yang dijual. B. Pasar persaingan sempurna jangka pendek. Laba maksimum akan diperoleh produsen jika harga output sama dengan penerimaan marginal sama dengan biaya marginal, atau P sama dengan MR sama dengan MC. Dalam jangka pendek, terdapat 4 kemungkinan dalam corak keuntungan atau kerugian perusahaan, yaitu 1. Mendapat uang luar biasa atau untung melebihi normal. 2. Mendapat untung normal. 3. Mengalami kerugian namun masih dapat membayar biaya berubah. 4. Mengalami kerugian dan menutup atau membubarkan perusahaan. C. Pasar persaingan sempurna jangka panjang. Dalam pasar persaingan sempurna jangka panjang, apabila perusahaan ingin memaksimalkan laba, maka perusahaan akan memproduksi tingkat output di mana harga sama dengan ongkos marginal atau MC. Jangka panjang atau yang disebut LMC atau long run marginal cost. Hasil penjualan marginal, rata-rata, dan total. Yang pertama ada hasil penjualan rata-rata. Kurva permintaan pada dasarnya digambarkan dengan tujuan untuk menjelaskan tentang jumlah permintaan terhadap sesuatu barang pada berbagai tingkat harga. Di dalam menganalisis kegiatan perusahaan juga menunjukkan hasil penjualan rata-rata yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksinya. Yang kedua, hasil penjualan marginal. Hasil penjualan marginal adalah tambahan hasil penjualan yang diperoleh perusahaan dari menjual 1 unit lagi yang diproduksinya. Yang ketiga, hasil penjualan total. Hasil penjualan total adalah seluruh jumlah pendapatan yang diterima perusahaan dari menjual barang yang diproduksi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki kelebihan dan kekurangannya, diantaranya yaitu persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi dan kebebasan bertindak dan memilih. Sedangkan kelemahan persaingan sempurna adalah tidak mendorong inovasi. Persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial, membatasi pilihan konsumen, biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi, dan distribusi pendapatan tidak selalu merata. Dan yang terakhir ada contoh pasar persaingan sempurna, pasar beras, merupakan salah satu contoh pasar persaingan sempurna, karena jumlah penjual dan pembeli beras sangat banyak. Selain itu, di pasar beras juga seluruh penjualnya menjual produk yang seragam, yaitu beras yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata-kata dalam penyampaian materi ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.